Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Sahabat teladan yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan menikmati karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang tentunya sangat istimewa di bulan istimewa di mana kita berada, yakni bulan Ramadan, itu adalah ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan ibadah yang utama, sehingga banyak hal yang perlu kita siapkan dari segi kesiapan fisik, kesiapan lahir, juga kesiapan batin. 30 hari berpuasa tentu tidaklah mudah. Banyak ujian, godaan, yang tentu kita harus berupaya mempertahankan bagaimana agar ibadah puasa kita betul-betul bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi The Power of the Word of Puasa. Keajaiban kata puasa. Huruf yang pertama adalah P. Perbaiki ilmu dan amal kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pernah berkata, "La takunu aliman hatta takuna amilan." Kalian akan benar-benar menjadi seorang hamba yang berilmu sampai kalian dapat mengamalkan amalan sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menguatkan sekaligus mengingatkan kepada kita umatnya, "Man amila amalan laisa lahu alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa seseorang yang beramal tanpa didasari ilmu, yang bukan dari ajaran perintah dari Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Makalah yang sering kita dengar, bahkan sering kita ingat, ketika bagaimana amal tanpa ilmu itu akan sia-sia. Demikian pun ilmu tanpa amal pun tidak akan berbuah apa-apa. Abu Ruslan Asy-Syafi'i mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan sebuah amalan tanpa dasi ilmu, a'maluhu, maka amal-amalannya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak akan pernah diterima. Oleh karenanya, P yang pertama, mari kita perbaiki ilmu dan amalan, terlebih di momentum bulan Ramadan ini. Huruf yang kedua adalah U. Upayakan kita senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan atau kejelekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat bersabda, ketika datang awal malam bulan Ramadan, maka seluruh jin dan setan yang jahat itu dibelenggu semuanya. Maka dibuka pintu surga selebar-lebarnya, tidak ada yang ditutup sedikit pun. Sebaliknya pintu neraka pun ditutup serapat-rapatnya dan tidak pernah dibuka sedikit pun. Wa nada munadin, malaikat menyeru, ya bagyal khairi, wahai para pemburu pencari kebaikan, akbil, bersegeralah, sambutlah bulan Ramadan yang mulia ini. Untuk apa?
melaksanakan kebaikan, kebajikan, amal solih. Inilah momentum bagi orang yang senantiasa semangat melakukan kebaikan. Juga diseru, wa ya baghiya syarri, wahai para manusia yang bergelimang dosa, bergelimang kemaksiatan, yang sehari-harinya melakukan kejahatan, kejelekan, keburukan kepada sesama, meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Aqsir, berhentilah kalian berbuat dosa, berhentilah kalian berbuat maksiat. Sayang bulan yang penuh rahmat, magfirah, ampunan, terlewat begitu saja tanpa berbekas untuk menjadikan kita orang yang senantiasa berbuat kebajikan dan jauh meninggalkan kejelekan. Huruf yang ketiga adalah A. Awali ibadah puasa kita dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah kewajiban puasa di bulan Ramadan didasarkan karena niat yang ikhlas, karena iman kepada Allah, iman atas perintah titah kewajiban yang diperintahkan kepada kita, juga kita berihtisab mengharap pahala ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan melalui lisan sabda Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan mengampuni segala dosa apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Huruf yang keempat adalah S. Selalu semangat melaksanakan ibadah, baik ketika kita berada di momentum yang istimewa ini di tengah bulan Ramadan, maupun ketika di luar bulan-bulan Ramadan. Hadirin sahabat teladan yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maqalah hasanah yang sering kita dengar, bahkan kita ingat dari anak kecil sampai pun dewasa. Kun robbanian wala takun ramadhanian. Jadilah kalian hamba Rob, hamba Allah yang taat kapanpun, dimanapun, bagaimanapun situasi kondisinya. Wala takun ramadhanian. Jangan hanya taat di tengah bulan Ramadan saja. Banyak kita saksikan orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, tapi seolah amnesia, lupa ketika Ramadan sudah berakhir, maka kembali ke setelan awal. Sholat kembali dia tinggalkan, sedekah kembali dia tidak sisihkan, tilawatul Quran kembali juga dia seolah-olah sangatlah lupa bahwa Al-Quran harus menjadi pedoman hidup. Sehingga S dari 4 huruf dalam kata puasa itu kita agar senantiasa ingat untuk selalu semangat beribadah kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Ketika di luar Ramadan kita senantiasa tilawah, sholat wajib, sunat dan bersedekah, ataupun ibadah-ibadah baik mahdhoh atau ghair mahdhoh lainnya, maka di bulan Ramadan insya Allah kita upayakan lebih meningkat, dan di luar Ramadan kita senantiasa mendawamkan apa amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Kecuali ibadah puasa yang wajib, tentu kita bisa latih dengan ibadah puasa yang bersifat sunnah. Huruf yang terakhir A. Akhiri ibadah puasa kita di bulan Ramadan, ibadah-ibadah selain puasa kita di bulan Ramadan dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Salah satunya di bagian penghujung ayat 185 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian genapkan bilangan ibadah puasa 1 bulan lamanya ketika di bulan Ramadan. Ketika sampai di penghujung bulan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita diberikan kemampuan berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Atas apa? Atas karunia hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Wala'allakum tashkurun, agar supaya engkau bersyukur, bukan karena kita punya badan tegap, otot yang kuat, bukan hanya kita sekedar memindahkan makan dari waktu yang biasa sehari-hari ke waktu sahur dan waktu maghrib kita berbuka, akan tetapi itu semua hakikatnya Allah yang membimbing, membantu melalui hidayah, pertolongan inayah kita. Tidak ada daya dan upaya kita melaksanakan ibadah kecuali Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tidak sedikit hamba-hamba Allah yang di satu periode puasa 10 awal pertama itu kuat, diberikan kelemahan, diberikan keterbatasan untuk berpuasa. 10 hari dia taat, kemudian hari-hari selanjutnya dia lupa akan ketaatan itu. Di hari-hari pertama dia sholat tarawih, maka di akhir-akhir sudah berpindah dari masjid ke tempat lain untuk beraktivitas belanja dan lain-lainnya. Apalagi banyak aktivitas yang juga itu bisa melewatkan hikmah-hikmah di saat waktu-waktu 24 jam bulan Ramadan. Oleh karenanya, wajiblah kita bersyukur di penghujung Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mengesahkan Allah, mengagungkan asma Allah, memuji kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah yang Allah berikan kepada kita. Belum tentu kita sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Akan tetapi ketika kita diberikan kesempatan sampai di penghujung Ramadan tahun ini, itu adalah karunia yang sangat besar. Sahabat teladan rahimakumullah, demikianlah pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat, penguat semangat kita dalam menjalankan ibadah, wabil khusus ibadah kita di bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu, hikmah, manfaat bagi kita semua. Wallahu yahdi ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.